Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Basecamp TV, di mana kita akan menguak sebuah fakta-fakta yang mungkin tidak diketahui oleh orang banyak dan jarang kalian lihat di channel-channel yang lain. Jangan kemana-mana, tetap di Basecamp TV. Oke, hari ini saya sedang berada di kediaman Kang Acep Cindy Sapari, ya, salah satu warga Basecamp. Dan sekarang kita berada di mana Kang Acep? Di Desa Cikoneng. Desa Cikoneng, masih jauh ya. Ya. Nah, barangkali ada teman-teman yang rumahnya dekat dengan kita nih, bisa mampir ke sini, kita akan ngopi-ngopi bersama ya. Senja-senji kita bersama di sini. Sesuai dengan yang akan kita bahas hari ini, yaitu kehidupan sebelum menikah dan setelah menikah. Nah, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan dan menceritakan siapa sebenarnya Kang Acep Cindy Sapari. Jadi Kang Acep Cindy Sapari ini termasuk warga Basecamp juga. Ya. Dulu beliau tinggal di Katapang, di sekitar Basecamp, ya, dekat sekali dengan Basecamp. Dan beliau itu kesehariannya adalah pengajar. Beliau adalah pengajar bahasa Indonesia di SMPN Negeri jadi SMP Negeri 4 Sinangkerta. Ya, mungkin ada adik-adik yang sekolah di sana. Ini nih bapak guru kalian. Hey, Dan selain itu Kang Acep Cindy Sapari juga beliau seorang mahasiswa di Universitas Islam Nusantara atau yang biasa dikenal dengan Uninus. Yang ada yang tahu Uninus? Nah, panjang lebarnya seperti itu tentang Kang Acep Cindy Sapari ya. Tapi banyak kegiatan dan juga perjalanan yang sudah dilakukan oleh Kang Acep Cindy Sapari. Dulu dia pernah menerbitkan sebuah novel ya, dua novel yang berjudul mantan berbicara tentang kenangan. ya. Dan satu lagi, CD After Hijrah. Nah, mungkin teman-teman sudah ada yang punya ya novelnya ya, mantan berbicara tentang kenangan gitu ya, yang masih digentayangi oleh mantan gitu ya, belum move on. Mungkin kalian sudah membaca bukunya atau mungkin belum, silakan kalian cari bukunya, apalagi masih ada. Masih oh, bisa dicari Di toko-toko buku terdekat. Oke. Wilayah Kabupaten Bandung. Nah, Kabupaten Bandung, buat warga Kabupaten Bandung yang masih galau dengan mantan gitu ya, baca itu buku Mantan berbicara tentang kenangan ya. Dan yang satu lagi itu tadi The Day of 3 Day After Hijrah. 3 Day After Hijrah. Berarti sudah move on dengan mantan, hijrah ya, jadi jihad ya, jihad dengan perasaan. Bagus sekali di novel ya. Jadi kalian harus beli nih dan harus baca tuh novelnya. Dan selain novel, mungkin keseharian sekarang ketika beliau sudah menikah, ya apa saja gitu. Keseharian. Ya, Jadi gini Bang, keseharian pasca setelah pernikahan itu kan banyak sekali perubahan ya tentunya, apalagi dalam segi kehidupan. Nah, terutama saya selaku masih muda ya, terus terang saya menikah di usia muda, baru 23 tahun langsung menikah. Nah, pada saat itu kan kalau usia segitu kan masih enak-enaknya tuh main ke sana ke sini, pulang berangkat pagi, pulang pagi lagi gitu. Nah, setelah menikah kan kita dituntut untuk bisa lebih disiplin. Nah, yang paling mencolok sih sebetulnya perubahan kehidupan setelah menikah itu ada dalam kesadaran diri. Yang tadinya jarang beribadah, yang tadinya suka main keluyuran di situ kemari, yang tadinya boros, nah itu bisa lebih disiplin lagi kalau sudah menikah. Nah, tetapi tidak semua orang seperti itu juga. Hanya saja menikah mungkin menjadi salah satu faktor utama perubah seseorang. Nah,
Ya kira tadi yang ditanya apalagi saya lupa pertanyaannya gitu. Nah, kenapa Kang Acep itu memutuskan untuk menikah di usia muda? Nah, sedangkan menurut Kang Acep tadi bahwa usia muda itu usia yang tepat untuk kita berkreasi, usia yang tepat untuk kita melakukan segala hal yang memang belum pernah dan belum bisa kita lakukan, kita lakukan di usia muda. Oke. Nah jadi pertanyaan bagus Pak. Nah sebetulnya bukan ingin ya, tetapi kebutuhan sebetulnya. Kembali lagi kalau secara mungkin medis atau psikologi bahwasanya usia kisaran usia 23 tahun ini sudah membutuhkan istilahnya banyak lah gitu yang bisa dibicarakan. Nah tetapi yang paling penting, mengapa saya memutuskan untuk menikah pada saat lagi asik-asiknya itulah kehidupan di luar sana. Nah yang pertama itu karena kehidupan saya waktu masih bujangan itu monoton, jadi tidak ada perkembangan. Nah awalnya ingin agar keluarga saya itu kan terus terangnya, kalau keluarga saya itu ibu bapak orang tua itu kan istilahnya berada di kalangan menengah ke bawah gitu. Nah ingin mengangkat derajat orang tua, tetapi sewaktu masih bujang, dan istilah kita itu bujang kalau di Sunda, tidak bisa mencapai seperti itu, sehingga banyak orang tua terdahulu mengatakan seperti ini dalam artian dalam bahasa Sunda seperti ini, bujang benghar. Nah sehingga memutuskan saya untuk menikah. Bukan berarti saya ingin memanfaatkan istri saya, tetapi barangkali dengan menikah saya bisa meningkatkan taraf hidup, khususnya dalam segi finansial. Nah setelah menikah nih Bang, ternyata bukan memikirkan orang tua, kita itu lebih memikirkan diri sendiri dan istri. Apalagi kalau sekarang kan alhamdulillah ya, minta doanya juga buat keluarga Basecamp dan para pemirsa. Si dede bayinya itu, dede bayi saya sedang berumur 7 bulan. Jadi tinggal 2 bulan setengah lagi lah, 2 bulan nanti saya punya dede. Semoga lancar gitu ya. Amin. Baik istri saya mengandung dan anak saya nanti yang dilahirkan. Ya, minta doanya juga buat teman-teman semua ya, untuk Kang Acep dan istrinya yang sedang mengandung, akan melahirkan sekitar 2 bulan lagi lah ya. Semoga diberi kesehatan, kelancaran, dan juga keselamatan untuk semuanya. Amin. Barangkali ada teman-teman juga yang sedang melahirkan, Yang ngandung. yang sedang mengandung ya, menonton acara ini, wah tepat sekali. Dan ada yang menjadi pertanyaan dari diri saya untuk Kang Acep sendiri. Itu kenapa? Apakah Kang Acep itu bisa jadi gini ya? Kalau maaf, waktu kecil itu kita punya cita-cita, ya kita punya impian ingin menjadi apa, ingin menjadi apa, ingin menjadi apa. Nah, karena yang mungkin banyak dilihat itu orang-orang setelah menikah itu berbeda ya, kehidupannya berbeda jelas seperti yang tadi sudah dibicarakan oleh Kang Acep. Nah, yang menjadi pertanyaan dari diri saya itu ya, karena saya tahu dekat dengan Kang Acep, dia orangnya sangat ideologis gitu. Nah, apakah cita-cita yang dari kecil dicita-citakan, diimpikan itu oleh Kang Acep hilang, atau dimusnahkan, atau dilupakan, atau mungkin akan diwujudkan? Pertanyaan bagus Bang. Ini berbicara tentang cita-cita ya. Nah, karena cita-cita saya itu terintegrasi Bang, cita-cita, harapan, dan impian. Nah itu jadi terintegrasi. Jadi dari dulu itu sejak saya ingat ya, mungkin sejak saya bisa berpikir ke arah masa depan, mungkin usia sekitaran SMP lah. Karena kalau SD ke sana itu cita-citanya kita masih sana sini ya. Nah, kalau dari SMP ke sini dulu memang saya punya cita-cita ingin menjadi seorang guru, dan alhamdulillah tercapai itu cita-cita. Tetapi ternyata cita-cita itu bukan hanya untuk dicapai Bang. Wah, Tapi cita-cita itu juga untuk dinikmati bersama.
bukan hanya dicapai. Kalau untuk dicapai saya menjadi seorang guru, ya udahlah, udah menjadi seorang guru, saya kembali lagi misalkan menjadi apa gitu, jadi pengangguran atau yang lainnya. Nah, tetapi dalam hal ini cita-cita menjadi seorang guru dari pasca saya berpikir itu bisa terwujud sekarang ya atas berkat bantuan semua pihak gitu ya. Nah, tetapi perlu kita ketahui juga tadi kan terintegrasi ya cita-cita, harapan dan juga impian. Nah, bukan menjadi seorang guru saja, tetapi menjadi seorang guru pebisnis. Kalau sekarang itu ada istilahnya guru pebisnis lah, menjadi seorang guru dan juga menjadi seorang pebisnis gitu. Nah, guna untuk nanti menghidupi keluarga sendiri dan juga menghidupi istilahnya orang yang saya sayangi gitu. Nah, karena begini, kalau mengajar itu kita menjadi seorang guru itu ya kan bukan hanya di sekolah ya, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari juga. Nah, makanya jadi guru itu tidak bisa dijadikan mata pencaharian. Jadi guru itu kalau menurut saya itu hanya hobi saja, hobi gitu. Nah, terkait masalah istilahnya finansial semacam itu bisa menjadi gambar sekian. Nah, kalau kita ingin punya uang ya kita cari uang, bukan kita menjual ilmu. Jadi keterintegrasian tadi dari pertama cita-cita, kemudian harapan dan juga impian. Kalau harapannya tadi sih saya sebetulnya hanya ingin tadi keluarga dan orang-orang yang saya sayangi, orang-orang dekat dengan saya bisa bahagia gitu. Nah, yang terakhir impian. Nah, impian ini yang menurut saya sampai sekarang belum bisa saya istilahnya belum saya kecap meskipun sedikit ya. Nah, impian ini memang simpel impiannya, tetapi memang sangat sulit gitu. Impian menjadi seorang pria yang dicintai oleh istri dan anak. Yang pertama satu faktornya yang belum saya karena belum ada dedenya masih 7 bulan. Nah, itu belum terasa gitu kehidupan. Kalau udah nikah kan ya udah kita nikah, tapi masih ada satu lagi itu punya anak gitu. Nah, nanti setelah punya anak itu impian saya ingin istri dan anak saya itu bahagia. Itu impiannya, karena kan saya termasuk anak yang kurang bahagia ya di keluarga gitu. Mengapa demikian? Karena dulu mungkin banyak problem-problem terjadi pada saat ibu dan bapak saya masih berumah tangga gitu. Nah, sehingga sekarang saya takut anak dan istri saya itu nasib dengan saya dan ibu saya atau dan bapak saya. Nah, jadi gitu Bang, kalau masalah istilahnya tadi cita-cita, harapan dan impian ya. Sebetulnya masih banyak ya, namanya manusia kan sifatnya hedonisme, artinya tidak pernah merasa puas ya dalam setiap hal gitu. Tetapi yang paling penting itu menurut saya gitu ya, dari cita-cita, harapan dan impian itu, kita jangan pernah punya cita-cita dan harapan dan impian ya jika tidak ingin menggapainya. Nah, begitulah ya. Jadi mungkin itu tentang Kang Acep Seni Safari, tapi lebih jelasnya mungkin teman-teman juga pengen tahu ya siapa sih sebenarnya si Kang Acep Seni Safari itu yang kemarin sudah menerbitkan novel yang tadi ya, dan mungkin sekarang sudah mempunyai kehidupan baru. Jadi sebetulnya dia itu siapa gitu kan. Nah, jadi Kang Acep sendiri itu sekarang, maaf kita berbicara umur, sekarang sudah berapa tahun nih usianya? Usia saya masih 17 Bang. Aduh. Nggak, jadi kalau usia asli ya itu saya tuh udah mau menginjak umur 24 ya. Nah, saya kan lahir tanggal 20 Juli tahun 96. Sekarang kan 2020 Juli 96, berarti sebentar lagi itu ulang tahun. Tapi ya untuk hari ini tanggal 9 kan, baru tanggal 9 Mei ya. 9 Mei itu kebetulan tadi istri saya itu happy birthday-an ya, ulang tahun. Jadi selamat ulang tahun buat istri saya. Semoga sehat selalu dan CD utuhnya lancar. Iya deh, betul 2 bulan lagi. Iya. Sekarang Mei, ini Juli. Wah, Kado momennya momen terindah dong. Nah,
Kan kalau nanti kemungkinan lahir itu si dede bayi itu antara Juli atau Agustus. Kalau Juli akhir, kalau Agustus awal, Juli akhir di hari ulang tahun saya. Kalau Agustus awal hari pernikahan saya tanggal 8 Agustus. Nah jadi itu kado-kado terindah. Seperti yang sudah terkonsep Ya jelas dong kan, masa-masa itu udah di program. Nah jadi saya itu usia mau menginjak 24 tahun dulu. Kemudian saya asli lahir bukan di Cikone. Di mana? Saya lahir itu di Kampung Gambung, Desa Mekarsari, Kecamatan Pasir Jambi. Gambung Endah, Gambung. Gambung itu terkenal. Di Gambung itu banyak sekali Bang. Kalau untuk mancanegaranya itu ya ada PPTK Gambung, STBUN PPTK Gambung, sama itu apa-apa dua kesatuan. Untuk peneliti-peneliti yang dari Fakultas Pertanian itu banyaknya di Gambung. Udah berdiri dari tahun zaman dahulu lah, zaman Belanda ya. Nah, lalu kemudian di Gambung itu ada yang terkenal dengan air mineral yang sangat baik gitu untuk kesehatan. Kan saya juga bisnis air. Barangkali ada yang belum tahu. Nah, Beliau bisnis itu air galon. pengusaha air galon segambung raya. Tapi supplier untuk wilayah Bandung, Kota Bandung dan Kabupaten Bandung, Cimahi juga. Nah, ini supplier itu di Gambung juga ada beberapa pariwisata ya, istilahnya seperti Telaga Puri. Ada juga gereja Asia gitu. Ada Aloysius ya, Gambung. Kemudian ada untuk anak-anak ya, anak-anak cibi-cibian lah gitu. Itu ada Bukit Indah gitu. Nah. Ini ya. Biasanya sama ini Raskin. Nah, Remaja alay masa kini. nah itu cocoknya di Bejo cocoknya. Nah kalau yang lainnya sih istilahnya kalau digabung yang paling menurut saya gitu ya, menurut saya paling berkesan itu karena memang Gambung tempat kelahiran ya, itu situasi dan kondisi alamnya Bang. Jadi masih murni, masih asri kalau istilahnya. Nah berikut istilahnya kehidupan orang-orangnya juga. Nah tetapi mungkin kalau sekarang saya udah 8 bulan nggak ke Gambung, nggak tahu tuh gimana kabar orang-orangnya. Dulu SD, SMP itu di Gambung. Kalau SD saya di Gambung, SMP saya di Pasir Jambu SMP 1, terus SMA SMP Negeri 1 Pasir Jambu. Nah, barangkali ada yang satu alma mater. Saya ini di sini. Nah kalau SMA-nya saya di MA Bang, karena kebetulan dulu itu kan belum masuk ke SMA, SMP itu bayarnya mahal ya. Nah kalau saya kan yang minim-minim aja gitu, masuk ke MA Salafiyah Muslihin di daerah Nencelan ya. Nah kalau ada adik di kelas dan kakak kelas juga, terus siapa dulu yang di base camp dan anggota base camp? Aduh, siapa dia namanya ya? Suaminya oh, Ucu. Nah, Ucu Rustandi. Ucu Rustandi itu ya. Ucu. Di ini ya, sama di SMA Salafiyah Muslihin. Nah, kemudian setelah itu saya kuliah di Universitas Islam Nusantara, mengambil jurusan atau program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Jadi, Oke, kenapa bahasa sastra Indonesia? Oh itu karena saya mentok Bang, matematika nggak bisa, bahasa Inggris nggak bisa, bahasa Arab nggak bisa, terus apalagi PKN nggak ngerti, yang lainnya PLH nggak ngerti, PLS nggak ngerti. Nah yang menurut saya agak-agak mungkin agak-agak mudah, ya udah saya masuk ke jurusan bahasa Indonesia gitu. Itu kan pilihan terakhir Bang. Tapi memang betul ternyata survei yang membuktikan itu mata pelajaran yang paling menyenangkan dan tidak membuat pusing. Ya betul, sebetulnya itu kalau kita belajar di sekolah Bang, kayak SD, SMP, SMA. Oh, ya. Tapi Kalau kalau di kuliah di bagaimana nih bahasa Indonesia? Bang, kuliah bahasa Indonesia itu menurut saya juga istilahnya salah satu perkuliahan yang kompleks gitu. Artinya saya pikir kan kalau bahasa Indonesia itu kita berbicara tentang istilahnya cerita dongeng semacam kayak gitu ya, fiktif ya. Tetapi kesini ternyata dalam bahasa Indonesia itu kita ada disiplin ilmunya banyak. Wah, apa?
kalau dari bahasanya kan ada morfologi, fonologi, morfologi, sintaksis semacam itu. Lalu kemudian dalam sastranya itu juga ada yang namanya teori sastra, gitu. Banyak ya. Apa itu juga sebetulnya salah satu hal yang membuat saya agak pusing juga sih. Saya kira kan kalau namanya bahasa itu kan kita itu liar ya, pikiran kita biar bebas, seperti istilahnya apa, bahasa itu kan bersifat arbitrer atau mana suka sifatnya, jadi bebas seperti itu. Tetapi ternyata tidak semudah itu juga, ada hitung-hitungannya juga, ada yang namanya grafik semacam itu, ada hitung-hitungannya juga, bahkan lebih rumit daripada kalkulus. Waduh, lebih rumit daripada aljabar. Aljabar kita punya rumus, tapi kalau grafik rigor semacam itu kita rumusnya bikin sendiri bang, dari buku, dari buku bahasa semacam itu. Jadi akhirnya sih menurut saya dinikmati juga kalau jurusan bahasa Indonesia, tapi awal-awalnya mah saya itu korban kebingungan masuk. Dulu kan daftar di UPI nggak keterima, di UPI jurusan bahasa Indonesia juga. Daftar di UIN Sunan Gunung Jati Bandung nggak keterima ya. keterima cuma jurusan yang keduanya gitu. Dan saya pertama mengambil pendidikan biologi. Nah akhirnya dapatnya di UIN, tapi ya alhamdulillah UIN alma mater itu ya memberikan banyak ilmu. Nah, buat kalian yang sekarang mau melanjutkan kuliah gitu ya, bingung dengan jurusan, silahkan kalian pikirkan matang-matang gitu. Jadi jangan sampai setelah jadi langsung kalian kuliah ternyata kalian menyesal. Nah itu yang sangat-sangat disayangkan ketika nanti kalian sudah kuliah, kalian menyesal dengan jurusan, nah sudah. Nah, sedikit lagi nih bang, yang saya itu kan apa istilahnya, dulu pernah membuat sebuah karya ya, yang tadi dijelaskan. Nah itu prosesnya bang lebih kompleks gitu ya, daripada kita berpikir tentang kehidupan sehari-hari, tentang matematika semacam itu. Karena kan kita itu menggabungkan apa yang belum terjadi, apa yang sudah terjadi, dan apa yang akan terjadi gitu. Nah jadi dalam dulu juga sedikit ya, saya bukan ini ya menjelaskan tentang pembuatan model semacam itu bukan hal yang mudah juga, tapi bukan hal yang sulit juga. Kenapa? Karena kalau kita tekun, kita bisa membuat bahkan satu hari satu buku kalau kita tekun. Oh begitu ternyata ya. Nah terus ketika kuliah kan, dan kebetulan juga ketika Acep Sinisapa itu berkenalan dan bertemu dengan teman-teman basecamp semua yang di Katapang ini pada saat beliau sedang kuliah. Beliau waktu itu tinggal di Katapang juga ya, pinggir basecamp, 5 langkah kan. Nah menurut Acep sendiri gitu ya, tentang kenapa gitu kan Acep sekarang bisa kenal lewat basecamp gitu kan, dan bagaimana basecamp dan Acep rasakan itu seperti apa sih? Oke, jadi gini awal mulanya awalnya saya pikir nggak ada sebuah komunitas ya. Dulu kan ada bapak Agus ya, dia itu kan bagi saya itu orang tua ketiga saya lah. Itu bukan pendiri basecamp sebetulnya, tapi dia itu pengawas lah, kalau ibarat kata ada kepala sekolah, ada pengawas itu si bapak Agus ini. Beliau itu bagi saya seorang guru, seorang orang tua ya, yang bisa memberikan banyak arti hidup ya, tetapi dia tidak memberikannya secara cuma-cuma, melalui tahapan-tahapan tersendiri gitu. Nah tahapan-tahapannya itulah yang mungkin sekarang membentuk saya menjadi seorang yang bisa dikatakan kuat gitu, buat menghadapi cobaan, godaan dan semacam itu. Nah awal mula saya masuk ke basecamp itu, saya dulu mengenal Bang Edis dulu ya kalau nggak salah. Nah dulu waktu itu saya begitu banyak kan di rumah Pak Agus ini kok banyak anak-anak gitu, banyak ya seusia saya gitu, main gitar, terus kemudian nyanyi karaoke segala macem gitu.
melakukan kegiatan sepanjang hari di tempat itu. di base camp itu ya, di depan kosan, di pinggir kosan saya. Nah akhirnya saya kan tiba-tiba ke sana, langsung saya ngobrol-ngobrol sama Bang Isi. Tapi kesini saya tuh mendengar dari Bang Isi bahwasanya ada sebuah komunitas apa istilahnya kehidupan komunitas sosial gitu ya, sosial yang mana itu kumpulan daripada pemuda-pemuda yang ingin berkarya. Nah, namanya itu base camp. Nah, sehingga saya tertarik apa itu base camp. Nah, awalnya saya tidak apa istilahnya tidak berniat untuk masuk lah gitu. Saya mah hanya ingin ikut gitu lah, ingin ikutan, tetapi ternyata tanpa ada perekrutan, tanpa Tidak ada pendaftaran kita, ya, tidak ada formulir. tanpa ada formulir, tanpa ada ospektisasi Oh lah, iya betul. tanpa ada semacam itu, tiba-tiba pada saat itu kita langsung akrab gitu ya. Ya. Nah ternyata suasana akrabnya itulah yang membuat saya istilahnya bisa dikatakan masuk lah gitu ke komunitas basecamp itu. Kita kan banyak main tuh Bang, Ya. pada waktu ada di apa video sebelumnya ya, Kita ke Curug Cipanji, Curug Cipanji, ke Gunung Pulang. Nah itu suasana keakrabannya itu memang terjalin gitu, kita makan bersama gitu kan, Tertawa bersama. bersama gitu. Nah itu sangat-sangat apa ya, bisa dikatakan kalau menurut saya itu bermakna sekali. Nah base camp bagi saya itu adalah rumah kedua. Kalau rumah pertama saya kalau rumah orang tua, kalau kosan itu ya bukan rumah, itu mah tempat singgah saja. Nah rumah kedua itu base camp. Nah mengapa demikian? Karena kita banyak mendapatkan ilmu itu di rumah Bang, sebetulnya bukan di sekolah, di rumah. Yang kedua di base camp tadi. Nah ilmu apa? Nah ilmu semacam apa istilahnya, bukan ilmu semacam ilmu jelek-jelek kayak gitu. Ilmu hitam ya, bukan. Ilmu hitam bukan ya. Tapi ini mah ilmunya ilmu putih. Nah, ini mah ilmunya ilmu apa, lebih ke kehidupan gitu ya, pemaknaan kehidupan. Saya kan dari situ mulai ya apa istilahnya mengenal ya satu sama lain, bahkan sempat juga apa istilahnya saling menyukai ya, satu sama lain di antara. Jadi apa namanya, kita tuh ramai sebetulnya di situ, apa ramainya itu Jadi lebih tidak bisa membedakan perasaan nah gitu gitu, ya. jadi akhirnya Terjebak oleh perasaan. oleh perasaan sendiri. Nah sehingga si Conor dulu si Conor ada Ada. sehingga kesini saya kenal sama si Conor ya, sama Kang Dean juga, sama Kang Reka Reki, Kang Rizwandi, dan banyak sekali yang lainnya ya. Disitulah kita apa ya, Ramadan yang lalu kan kita bukan hanya buka bersama, Sahur kita bersama. sahur bersama. Nah di situ kita banyak sekali, apalagi saya kan jauh dari rumah gitu. Nah tetapi yang perlu digarisbawahi base camp itu kita bukan komunitas ya. Tapi base camp itu hanyalah sebuah bingkai gitu untuk merekatkan apa kekeluargaan. Jadi banyak lah ya tentang base camp yang nggak bisa saya kemukakan. Meskipun saya sekarang udah agak jarang Bang ke base camp, tapi sebetulnya hati rindu. Dulu kan kata bapak juga Pak Gus ya, yang apa orang tua saya gitu, dia bilang kayak gini kan, kalau misalkan ada orang anak-anak base camp dia nggak kesini gitu, nggak ke base camp, nggak apa-apa, tapi hatinya sakit, hatinya rindu. Nah itu sampai sekarang juga terasa oleh saya. Base camp nggak akan ada apa-apa, belum ketemu dengan bapak nggak ada apa-apa, tapi hati apa rindu, sakit, ingat gitu lah. Nah saya pun demikian itu sampai sekarang, ingat gitu, kadang-kadang ya ingat mengapa ya, ingat kebersamaannya. Itu sih kalau yang saya rasakan. Selebihnya susah diutarakan. Kalau ada dalam matematika itu ada hitungan tak terhingga, itu lebih jelas. Itu arti dari persahabatan yang sudah dirasakan oleh Kang Acep. Jadi sampai hari ini beliau mungkin sudah hidup berumah tangga. Nah, Tapi masih ngajar masih ngajar. Alhamdulillah bukan hanya di ini ya, jadi nambahin 3 jam,
di sini di MA dan MTSU Abang Gede. Lalu kemudian di bisnis kan, kalau Bisnis, biasa. wah bisnis apa tuh kayaknya? Nah, Nah, kan nih. bisnis air mineral sih kalau saya. Jadi untuk menjadi sebuah pabrik mah kan kita punya modal besar. Nah, ini mas ada bertahap sih punya ini kan punya sumber daya alam di Gambung ya yang apa istilahnya tidak bisa habis-habis lah sampai kapanpun air gitu. Nah saya lihat kan air dari di Gambung itu air gunung yang bersih itu mengalir saja mengalir ke sungai-sungai. Nah saya berinisiatif tuh untuk menampung dari aliran sungai itu kan aliran sungai apa kalau istilah bahasa Sunda itu cai liang atau cai busuk gitu. Nah itu dialirkan disimpan di tangki tandon air. Nah nanti kita proses yang menjadi sebuah mineral dalam bentuk galon. Nah kita uji sendiri, uji laboratorium sendiri, bikin surat sendiri. Ya. Semua itu sendiri atau Alhamdulillah sendiri kalau dibantu sama rekan-rekan sama orang tua juga ya ada sih cuman yang lebih apa istilahnya lebih berperan pentingnya itu ya kesana kemari saya sendiri itu kan. Nah, mantap. Buat kalian yang masih sendiri, jangan sedih, kalian juga bisa berkreasi. Nah, selain kehidupan itu yang paling saya lakukan, banyak lakukan sehari-hari itu adalah menyenangkan istri bang. Wah, kalau udah punya istri kan harus menyenangkan istri. Nggak siang nggak malam kita harus menyenangkan istri. Buat kaum muda nih yang sekarang digentayangi dengan menikah juga gitu. Nah kalau yang kaum Ada tips-tipsnya gini deh, mudah sih bang. Kalau menurut saya ini tipsnya bukan untuk semua orang, khususnya untuk abang sendiri. Oh, ya. iya. Nah jadi tipsnya mudah, jadi jangan dihantui oleh ketidakpastian diri sendiri. Gitu. Jangan dihantui. Ah, ya itu. Saya kan terpasti, tapi padahal apa istilahnya lebih yang lebih bagus itu lebih baik itu kita pastikan oleh diri sendiri bukan tidak pasti. Kali kalau misalkan nih abang sendiri belum punya istri lah, belum pasangan mungkin udah ya. Kalau pasangan udah biasanya pusing gitu pusing memilih saya harus melanjutkan kemana gitu, apalagi antara kuliah dengan nikah, skripsi dengan resepsi itu waktunya pusing, Kompleks sekali itu. nah tetapi pastikan itulah diri sendiri. Kayak saya kan, saya juga kan memilih wisuda dan menikah. Kalau saya apa istilahnya pilih wisuda, mungkin saya sekarang belum menikah. Tapi kalau saya pilih menikah, meskipun saya belum wisuda, tapi misalnya bisa kapan saja. Nah, bang kalau misalkan nikah juga bisa kapan saja, iya. Tetapi apalah gaya, apalah artinya kalau kita membuang waktu sia-sia. Nah pada kenyataannya saya merasa sengsara pernikahan itu antara 1, 2, 3 bulan lah bang. Sengsara mengapa kerjaan belum dapat yang benar-benar menghasilkan gitu. Jadi dengan usaha masih merintis gitu. Lalu kemudian pengeluaran banyak. Nanti 3 bulan itu kita itu apa istilahnya? Kalau istilah itu musim paceklik bahasa Sunda ya mas. Apa tuh? Bahasa Indonesianya berarti krisis. Nah, krisis itu kan dimana pemasukan sedikit, pengeluaran banyak. Nah, setelah itu, setelah 3 bulan ke sini, mungkin karena barokah juga ya, saya akan banting tulang menghidupi istri, kemudian janin anak saya. Itu barokah juga. Si rezekinya itu mudah sekali mengalir seperti air. Tapi kuncinya harus menyenangkan istri, menyenangkan istri. Kalau punya anak, menyenangkan anak. Dan juga tentunya tidak lupa sama keluarga. Bukan hanya berarti harus berdua sama istri saja, enggak. Kita kan punya keluarga, mengunjungi juga sesekali atau enggak keluarga kita yang kesini kita undang gitu. Semacam betul, karena pernikahan itu bukan hanya kehidupan
antara pasangan kita dan kita kan ya, tapi mempersatukan dua keluarga sekali. Nah itu bahasa yang pasaran itu sebetulnya. Ada bahasa pasarannya kan, bahasa yang pasaran kita ya. Bahasa bukan bahasanya Pak. Nah itu dia, dari sekian banyak yang sudah diungkapkan, nah, mungkin apa pesan-pesan untuk sahabat yang sedang menonton ini ya, yang akan menikah ataupun yang sedang menikah di usia muda dan merasakan pahitnya menikah di usia muda, itu bagaimana pesan-pesan? Pesan-pesannya gini, yang mau menikah kalau sudah mau lakukan. Nah, yang sudah menikah kalau misalkan pahit pertahankan. Nah, karena apa istilahnya, kepahitannya itu cuma kalau Biji jagung. kan ada biji jagung lah, Ya. bisa apa lagi ya. Kalau misalkan panjang 100 meter 0,00 sekian itu kesulitan. Nah, yang sekian 100 meternya itu kita kesenangan Karena banyak yang menjadi sebuah alasan gitu ketika ingin menikah muda itu, wah ingin mapan dulu lah, ingin ini dulu lah. tidak salah Bang, betul tidak salah, itu juga memang harus mapan ya gitu, kita harus punya kerjaan dulu gitu kan, yang ditanya sama mertua kan kerja di mana atau kerja apa, tapi bukan itu sebetulnya nih, yang sebetul itu mah kan hanya teori-teori lah, tapi ini mas sebetulnya gitu, realita yang saya lakukan, yang saya jalani bahwasanya bukan hanya itu, bukan apa istilahnya hanya kita harus mapan, tapi kita harus melakukan itu. Setelah melakukan kan kita itu dipaksa nantinya. Nah, paksaan itulah yang akan menghasilkan kita apa istilahnya ketidakpusingan. Kalau Bisa pusing karena itu terbiasa karena terpaksa. Oke, sampai ketemu lagi di channel kita selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe ya. Komen di bawah ini apabila kalian ada saran dan masukan. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Korek, Pak. Oke, Kak.